Hello, hello, hello. Oh udah, hey, welcome to Enjoy the Welcome. Wellness. Episode 5. Oh 5, wow, udah 5 ya, Yoi dong, udah nggak hampir nyangka. sebulan lebih. Subscriber udah Ratusan ribu lah yang nunggu, ratusan ribu yang akan yang datang. akan, yang belum ngeklik. It's okay. Cuman ini Cil, Kenapa? enggak yang tadi yang kita sempat bahas sedikit yang menurut gue menarik ya. Kita udah mulai, ini kan baru mulai tahun ini sebulan lalu ya. Tapi cara kerja kita berubah setelah kita nyoba kapan podcast 2 tahun lalu ya. Betul, berbeda ya. Workflow dari produksi podcastnya sekarang dengan adanya AI berubah ya. Dulu lebih manual dan sekarang kayaknya dibantu AI jadi lebih gampang gitu. Dari rekaman, edit, terutama lu Yoi. sih, lu semua sih yang banyak bekerja keras di situ. Gua juga pengen belajar juga. Keempat, Kita minggu kelima lu bisa produce beberapa shorts, video dengan pekerjaan lu yang lu masih bekerja dan lu seorang founder yang sedang mencari investor dan lain-lain. Justru mungkin episode ini kita bisa bahas proses si Enjoy the Wellness video-videonya, podcastnya. Siapa tahu kan orang-orang yang pengen bikin yang sama bisa ngikutin cara kerjanya. Bedanya dulu deh, Ya. dulu sama sekarang apa emangnya? Mungkin karena perkembangan toolsnya dulu itu lo nge-record ya lo harus edit sendiri kan. Dan kalau nggak ngerti kayak kita dulu lah, agak ribet. Dan kita nggak punya editor kan, kita nggak bayar orang buat ngedit kan. Iya. Siapa juga orang kita nyoba-nyoba doang. Orang kita nggak terlalu serius juga ya kan. Bener. Sekarang dengan AI itu kita bisa quality finish product yang kita sebenarnya juga nggak bisa juga, cuman karena dibantu tools aja. Ya. Benar-benar. Dan mungkin kita nyoba kali ya langsung sharing nih tool satu yang kita baru pakai kan. Jadi kita nge-record sekarang tuh pakai namanya Riverside. Ini kalau mau, yoi, keren kalau pada mau buka coba riverside.fm. Itu kenapa sih dia bagus atau kenapa kita pakai ini? Karena lo bisa pakai AI untuk ngedit videonya, untuk bikin reels, terus mau di kualitas suara. Tuh kayak tadi tuh belakang lo ada suara kucing kan? Iya. Ya itu nanti nggak ada nih suara kucingnya, bisa kita ganti jadi anjing. Muka gue juga bisa diganti ya? Bisa. Contohin dong, gue dulu bisa kasih lihat nggak si Riverside ini Caranya. pelannya dan segampang apa sih emangnya bikin video sampai jadi shorts yang bisa ditaruh di TikTok atau di Instagram, baru di-upload tiba-tiba udah 3.000 view. Kita kayak gitu. Kita kayak gitu. Kadang baru mau diupload udah ditanya, "Mas kapan nguploadnya?" Aduh, udah ditanyain duluan kan. Bisa. Mungkin kita karena orangnya hands on ya, jadi gue langsung liatin aja kali ya. Yoi dong, hands on dong. Ngebuktiin bahwa ya sebenarnya yang kurang itu cuma niat aja. Kita aja bisa bikin kan. Ini ya, yoi. Jadi Nah ini pertama ini nih, lu silang dulu aja kali tuh yang ada muka kita tuh. Itu nggak usah nah ini kan home-nya. Oh, oke, gas. kita minggu lalu baru nge-record satu nih kan yang lagi diedit nih. Ini belum tampil kan, Azik. Belum ada di dunia web, di internet belum muncul kan nih yang episode ini. Oh belum. Kita launch-nya tanggal 5 Mei biasanya. Itu sesuai dengan kalender Bali. Kita launch-nya tuh ada tanggal hoki. Tanggal hoki. Tunggu tanggal viral. baik ya. Yoi, jam baik, tanggal Purnama baik. soalnya besok itu bulan purnama. Betul. Jadi kalau kelihat edit ya, gue liatin yang biasa dulu deh, cara kerja biasa. Itu ya seperti biasa ya. Ini lo bisa di sini kelihatan judulnya, mau di-cut dan lain-lain. Nah, oh dia udah bikinin judul topik-topik yang kita bahas ya? Nah yang lagi lu kasih lihat tuh ada Exploring Vapi, Interview with AI Tools. Itu AI-nya. Jadi kita tahu ya langsung itu tentang apa,
Itu ada. Oke, keren banget. Tapi yang bagusnya Cil itu kalau untuk kayak kita ya, di produser nih. Jadi kalau mau kita nge-remove post tuh, kita post banyak banget nih. 776. Oh iya, 16 apply menit. dong. Nah, ini bisa di-apply. Terus remove filler words. Kita orangnya kayak lo nih, lo suka ngomong kan. Ini bisa kita apply. Kita hilangin. Terus ada magic audio dan lain-lain deh. Nggak ada. Jadi hilang. Itu hilang. Bikin dia bingung. Nggak ada, hilang semua. Jadi, tapi ini menurut gua bagus, oke lah kalau mau edit series ya. Tapi ada magic Cil. Menurut gua where the magic happens itu masih agak rumit sih. Tadi itu masih agak kelihatannya kayak kalau orang nggak biasa kayak banyak juga nih harus di scroll walaupun nggak juga sih. Takes paling 30 menit juga bisa. Itu kalau orang masih mau niat kan. Ini buat orang-orang kayak kita nih yang males dan mau instan kan. Itu dimana AI itu create with AI. Ini ada magic. Magic clips. Full episode itu berarti full langsung dibagusin. Oh gitu. Clips ini kalau mau bikin shorts, contohnya gua klik deh, magic clips ya. Kayak gini nih. Jadi lo udah bisa bikin shorts atau reels kalau di Instagram kan. Durationnya nih mau 30 second, 60, a minute atau 3 menit. Terus juga mau fokusnya nih, misalnya gue males. Gue mau fokus ke gue doang denger nih. gue gitu ya. Iya kan. Adityanya nggak usah diinin. Tapi yang lebih kerennya lagi Cil, itu topiknya nih. Misalnya nih, lo mau dengerin topik cuman yang lo mau bikin reels, topiknya tadi tentang misalnya interview. Kemarin kita ngomong tuh minggu lalu kan tentang interview. Di situ atau Vapi gitu ya, tentang Vapi minggu lalu ya gue ingat. Vapi tuh. Bisa ngasal-ngasal aja, cuman of course kalau lo nulis yang aneh-aneh sapi atau apa ya nggak keluar kan. Dia nggak ada di ini ya, tinggal kayak gini nih. Tes nih, gue gas ya, generate clips. Udah deh, tinggal nunggu hang tight. Gitu. Itu lu udah bikin tuh, kalau sebelahnya full episode tuh udah jadi tuh? Ada. Atau belum? Udah jadi generate. nih, ini episode. Cuma nih, lihat ya, magic clip. Nah ini short kita ini semua dari AI cuy. Tuh kan yang kita post. Iya, enak banget tuh GPT Ghibli tuh. Ghibli kan tuh udah orang-orang. Tuh, ini kita udah bisa denger nih nggak? kan? Oh, nggak kedengeran ya kalau kita pasang? Nggak. Nah, itu udah. Iya. Iya. Oh iya. Gila, keren banget. Coba bisa dipasang nggak? Nggak ada suaranya. Bisa kalau gua taruh headset. Nggak apa-apa. Tapi ini ada apanya? Ada teksnya ada. Nih, kedengeran nggak Cil? Belum, lagi mulai nih. Lagi loading ya. Kedengeran nggak? Kedengeran, kecil. Kecil banget ya? Bisa dengeran. Nih layoutnya gue ganti nih. Keren. Nih gue sukanya kayak gini nih. Keren banget cuy. Split screen jadi kelihatan nih yang ngomong siapa kan. Nih lo yang ngomong nih. Udah. Gitulah, jadi ngeliatin segampang itu. Jadi dari situ udah tinggal langsung ekspor, terus udah langsung di sosial media favorit Anda. Tinggal tunggu viral deh, ya kan? Iya. Tinggal nunggu YouTube itu apa silver atau yang gold gitu kan? Silver paket. Yoi. Tinggal berapa nunggu subscriber gitu. Streaming aja chat. Jadi kita yang kita turut keliling dunia, ntar lari-lari nih kejar-kejar orang. Tapi kalau kita kan lebih ke impact lah, 50 tapi ya your biggest fans. Yang bener-bener emang setopik lah. Ngapain nyari yang ribuan? Benar. Betul sekali. Apa tuh? Bikin prom. Gimana sih cara bikin prom? Karena orang banyak yang kayak, oh ya itu gampang loh, tinggal nanya. Tapi kadang kok ada orang yang hasilnya beda ya. Mau dia bikin gambar, mau dia nge-research. Gimana sih caranya kalau mau bikin prom yang bagus? Ada nggak sih yang bisa ngebantu? Gue kalau sekarang, kalau mau bikin prom yang bagus, biasanya gue minta AI. Gue nge-prom AI untuk bikinin prom. Jadi kan salah satu ya ini yang sering gue lakuin ya. Gue sering lakuin juga compare beberapa AI apa namanya ChatGPT. Ntar gue juga main deep. Tapi kalau mau spesifik kayak misalnya pakai voice gitu. Iya, pakai voice. Misalnya gue minta bikinin minta
mau bikin aplikasi, misalnya mau bikin aplikasi bisa aplikasinya buat ngedit foto. Nah itu gue ngomong, gue mau bikin aplikasi buat bikin foto dong. Fotonya dari muka gue jadi muka kucing. Nah itu nanti kan dia jawab tuh si ChatGPT tuh. Cuman kan kadang-kadang kalau lu pengen pakai tools lain yang editor atau lu mau ke LLM lainnya, itu lu bisa juga dengan ini. Dengan itu coba lu tulisin prompt dong, prompt yang AI lain bisa pakai dan mengerti yang gua mau. Nanti biasanya kalau AI yang nulisin prompt jadi lebih lengkap lah, jadi lebih ya komputer sama komputer kan lebih ngerti kan bahasanya, lebih nyambung. Cuman gua nggak tahu kenapa ya kayak yang kita lihat tuh ada jasa jasa bikin prompt ya. Ya kan yang kita lihat di ada namanya jasa bikin prompt. 1000.com freelancer. Ini freelancer yang mau kita kerja bareng kan, kita lagi mau kita tolong kerja bareng sama dia. Iya. 1000.com tuh guys, kalau mau nyoba hire freelancer di Indonesia itu keren banget sih. Ya dia bikin jasa Gue untuk baru tahu. prompt creating atau prompt engineering lah bahasa kerennya, bikin prompt. Iya, gue juga baru tahu sih ada jasa itu, jasa bikin prompt. Keren, maksudnya gimana ya? Ngebantu gak sih Cil menurut lo? Karena orang tuh kadang-kadang spend a lot of time untuk nyari prompt yang bagus kan? Ngebantu sih. Dari Twitter, misalnya gue contoh ya, kemarin baru ngopi prompt orang juga. Gue coba ke ini dari Twitter. Di Twitter kan biasa tuh orang banyak tuh coba prompt ini. Nah cuman kadang-kadang emang ya prompt itu bagus gitu, kadang-kadang bagus. Cuman gue lagi nyari mana ya prompt yang tadi itu yang gue sempet buka. Karena intinya prompt kan ya minta sesuatu. Kalau lu minta semakin clear, makin jawabannya semakin bagus. Ini filosofikal, gue lupa baca di mana. They are only as smart as your question, like kayak di reality lah. Kalau pertanyaan lu bagus ya hasilnya bagus. Nih gue coba share screen. Ada prompt yang gue kemarin cobain. Ini gue nemu dari Twitter. X. Ini di GPT 03 nih, plus guys, bayar guys, $20 guys, jangan. Kalau bayar bisa lihat tuh di kirinya sampai sambutan akikah aja pakai GPT. Oh ini lu lihat nih ya, kan kemarin gue akikah nih. Nih gue akikah kan, nih gue kasih lihat aja nih. Ini rundown acaranya nih dari istri gue nih, gue nggak ngerti sama sekali nih apaan nih. This will be the rundown for syukuran, bla bla bla. I actually don't know what to expect. This is the event rundown from the organizer, bla 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 itu kan. I might need to prepare kata pembuka as well as doa. Gue suka siapa, I like Gus Baha and Quraish Shihab, bla bla bla. Keren. It has to be short. I don't want to waste people time with long speech. Great. Ini parah ya. Udah level lebih tinggi sih, lu pakai untuk kayak hal sosial ya. Iya. Ini gue minta bantuan aja. Pas hari kemarin pas acara akikahan nggak gue pakai, soalnya ada bukunya. Buku akikah nih. Oke. Nah itu jadi gue ngikutin situ. Tapi ini ya gue suka. Nah ini cara nge-prompt nih. Jadi lu bisa nge-prompt sesuai yang lu mau gitu. Lu maunya apa? I need your help to make it. Start with alhamdulillah tuh kayak show your bersyukur gitu. Terima kasih ke orang. Kayak lu tuh udah ada bayangan lu pengen apa. Itu lebih bagus. Berikutnya gua nggak tahu. You suggest gitu tuh nggak apa-apa. Lu kasih tahu deh berikutnya yang common tuh seperti apa. Terus should be in bahasa Indo or Arabic or just Indo gitu. Terus ini orang yang gua suka. Gua nggak mau nanti hasilnya itu terlalu misalnya Islam yang gue nggak suka gitu, ekstrim lah atau yang apa. Jadi nah, ini orang-orang yang buat itu lo sendiri reference. Nah ini kayak dua orang ini tuh gue tahu kayak pemimpin agama yang moderat, yang sans lah, yang enjoy the wellness lah, ya kan? Gue bilang I like it to be relaxed, fun, not heavy gitu. Baik nih tuh, beautiful moment Aditya. Ini parah sih, udah ngomong beautiful moment dia udah nge-touch kayak bukan sensual tapi personal.
Nah, ini terus dia bikinin bagus, singkat, terus dia mau doanya juga nggak? Yes. Terus dia bikinin doanya. Gue bilang gini, I can't read this. Gue nggak ngerti. Cari doa yang lain yang lebih famous lah. Kalau gue disuruh baca ini gue nggak bisa. Susah maksudnya. Alah, gue nggak bisa. Terus gue gituin, I don't know, just remove or pick a common known doa. Akhirnya bagus cuy, akhirnya bagus banget, akhirnya simple banget. Alak yang mulia, hati yang lembut, yang kau ridai. Tuh, ini cuman kayak Rob Habril, ini gue skip nih. Lindungi dia segala bahaya, bla bla bla, amin ya rabbal alamin. Nah, habis itu kayak dia bilang, ini mau digabungin nggak sambutan sama doa, satu dokumen siap cetak? Yes. Udah jadi dijadiin docx. Ya udah expired. Jadi udah jadi docx. Docx ini gue kirim ke istri gue langsung kayak di WhatsApp. Ini gue kan dari HP. Ini kan gue dari HP nih. Gue ngomong nih dari HP. Terus gue langsung download. Gue langsung forward ke dokumennya. Iya udah jadi. Nggak gue print sih. Gue langsung kasih ke istri gue. Terus udah jadi kayak gini nih. Ntar gue mau show di layar ya. Kalau nih tuh. Kelihatan nggak? Udah jadi cuy. Tapi itu dipakai sama dia buat si buku itu apa? Buku itu ada source-nya lagi? Enggak, buku ini ternyata pas besokannya semua udah disiapin. Jadi ada buku ini yang udah ada rundown-nya, udah ada doanya, yang gue tinggal baca lagi dari buku itu. Tapi ya gue udah ready. Dan keren ya. Ini nih ngebantu kan AI kan. Ngebantu banget sih yang buat yang kayak gitu-gitu. Terus kalau ditanya anak gue namanya siapa, nanti gue udah tahu, gue udah nanya dari sama ChatGPT, ini artinya anak gue artinya apa sih? Ini ini nanyanya sekarang kan, bukan pas baru pas lagi nyari nama. Dulu udah pernah. Dulu udah sekarang nanya lagi. Memastikan lah. Yoi. Ya gitulah. Ya itu prompt. Ngasih lihat ini gue nyontek. Ini gue nyontek dari Twitter nih orang. Lu coba nih prompt ini buat dapetin bisnis model yang cocok sama lu, sama actionable example yang lu bisa start. Nah ini salah satu promptnya. Biasanya promptnya ada caranya. Pertama, expect si GPT itu jadi apa, jadi siapa. Tuh, lu mau dia jadi coach, di ahli finance, jadi siapa. Ada lu kasih dia karakter lah. Ini kalau di sini dia bilang you're a strategic business coach, IQ lu 180. Terus goal lu, your job apa? Your job is to find the ideal business model using first principles thinking. Ada gabungan. Lu harus mikirnya kayak gitu ya, kayak pakai first principles thinking ya, dari dasar terlalu susah. Terus lu mau dia kayak gimana di prompt nih. Jadi ya semakin sering, ya gue sih terlalu sering make ya. Udah biasa. Itu benar sih, Cil. Yang gue lihat ya, cara orang nge-prompt juga beda-beda karena ya lu pun belajar dari beda-beda dia. Cuman nih, ini menariknya ya, I think banyak yang masih belum ngeliat ini secara logiknya. Itu orang ini menjadi topik sendiri namanya prompt engineering kan. Jadi kayak orang ada yang belajar benar-benar gimana sih cara ini. Gue mau liatin nih satu contohnya. Gue belum sedetail itu sih, tapi kayaknya this will be a big thing in the future, apalagi semakin banyak AI model ya. Ini dari idol kita si Greg Heisenberg kan. Dia baru ngepost nih, katanya ada buku. Guys, follow dia dan cari nonton YouTube-nya. Bener. Kalian bisa jadi kaya dengan AI. Ini. Tapi dia nge-share nih, Cil, buku dari Google tentang prompt engineering. Bener-bener nih, ini apa namanya summary-nya gimana sih untuk ngomong sama LLM. Terus dia bilang nih kayak ada beda-beda prompt, ada yang ask without example, ada yang let example first, bla bla. Oh iya, benar. Be specific, ini penting banget kan. Kita mikir kayak kita ngobrol sama orang kok. Jadi kita sekarang suka nggak spesifik atau konteksnya. Kayak tadi lo udah pinter banget tuh yang lo bilang, oh ada akikah terus harus gini-gini, itu konteks kan. Udah deh, habis itu tinggal iteration aja. AI-nya tuh lebih pinter kalau lu kasih contoh output yang lu mau. Itu jadi misalnya lu mau minta bikinin apa grafik lah atau apa gitu, kalau udah ada contoh grafiknya lu bisa screenshot, lu kasih gue maunya
outputnya kayak gini gitu. Nah itu dia lebih akurat jadinya dibanding lu agak open terus lu biarin dia pikir sendiri dan jelasin. ngertiin lu gitu. Kalau dikasih example itu emang caranya. Ini gue baca dari si Andrew Ng ya. Dia juga Andrew kayaknya Ng. wajib di follow sih. Itu wajib di Itu sebenarnya kayak manusia sih. Dia dulu pengalaman di rumah gue pas dari kecil ya. Kalau misalnya ada makanan baru terus lu kayak pingin mbak lu di rumah biar bisa bikin. Nyokap gue nggak bisa masak kan. Dia nggak pernah tuh ngejelasin spaghetti itu. Jadi misalnya lu suka spaghetti di restoran mana, ya lu bawa pulang. Itu ya lu kasih mbak lu makan nyicipin. Ini loh yang namanya spaghetti itu kayak gini. Gimana cara bikinnya ya lu dari itu mengerti sendiri lah. Ya lu suruh Gitu coba. konsep. Oh kalau sih lebih ini lagi. Kalau ada AI ya ya itu satu, dia ngerasain end produknya kayak apa yang enak, barang yang enak tuh kayak gini nih. Nah caranya bisa dikasih dari ChatGPT kan, suruh nyoba, akhirnya dia bisa nyoba-nyoba caranya sampai rasanya. Cuman emang penting rasa sih, apa kalau masak kan lidah penting kan. Kalau lidahnya tahu rasa enak ya bakalan enak. Cuman kan kalau nggak tahu cara masak sama sekali, bumbunya apa ya buta juga. Kalau cuma dikasih nih buta. Ini spaghetti bikin kayak gini ya. Ya Terus kalau ada dia cuma ya enak ya makan aja udah. Bawang putih kayak ngerasa ketumbar aja spaghetti. kayak ngerasa rasa gitu kan. Benar. Harus dikasih guidance. Ya itu AI itu. Gue sih sangat bullish, sangat percaya bisa banyak membantu lah. Apalagi kalau bisa ke pelosok-pelosok di desa-desa, ya kan? Dengan Starlink. Mimpi kita kalau bisa enjoy di sini, kita nyebarin community di Indonesia. Amin, sekarang AI itu udah gratis, banyak yang gratis. Kalau nggak murah, jadi akses ya. Tinggal niat aja, sebenarnya nggak ada alasan lagi. Iya. Gue penasaran sih berapa orang di Indonesia yang udah pakai ChatGPT lah at least. Bisa nggak ya gue Tanya search aja itu? Gue tanya ChatGPT ya. Oke, sambil lo nanya, kita bikin thought exercise. Indonesia populasinya berapa? 300 juta ya? Yeah. Roughly. Nggak nyampe Cil ya? Berapa sih? 300 juta lah. 3 juta lah, anggaplah. Biar gampang lah. Anggaplah yang pakai komputer dan HP deh, yang punya internet. Menurut lo 80% ketinggian? HP Punya ya, HP dan internet. HP lah. Iya. Ya, 80 ada lah ya. Ini udah dijawab. Oh iya bener nggak? Ini logik gue bener nggak? Jadi anggap 80 juta Cil. Itu 240 juta. Dari 240 juta tuh yang udah pernah dengar atau pernah ngelihat AI itu mungkin sekitar setengahnya dianggap 120. Dari 120 akhirnya nyoba make karena temannya dan lain-lain, paling cuma 10% atau 20%. Berarti sekitar 24 sampai 30 juta. Berapa tuh hasilnya? As of early 2025, digital landscape bla bla bla. Internet user 212 million. 212 million. Internet user ya. Representing a penetration rate of 74,6%. Tuh, gue nggak jauh kan? Of the total population of 285 million. Oke. There were about 356 million active cellular mobile connections. Mobile internet usage banyak cuy, udah banyak banget cuy. Yang pakai ya nggak jauh-jauh loh, bagus. Lu udah bisa jadi ini. Yang pakai GPT berapa totalnya? Nah, as of early 2025, Indonesia ranks among the top countries in ChatGPT usage globally. Approximately 3,32%. 3,3% of ChatGPT global traffic dari Indonesia. Cuma 3% cuy. Global trafficnya berapa? Placing it fourth worldwide. Following the United States itu 15,5%, India 9,8%, Brazil 4,3%, Indonesia 3,3%. Tapi kita nomor 4 loh karena proportion ChatGPT. Karena population. Yeah, given that ChatGPT has around 800 million weekly active user, this suggests that Indonesia accounts for approximately 26,5 juta weekly active user. 26,5 juta. Tuh, gue nggak jauh kan? Weekly active user. Kayaknya nggak tiap hari, Cil. At least one time logging in. Not bad lah. I mean, itu udah lumayan tinggi lah. Udah tuh. Hebat juga ya. Gue udah masuk tuh
interview case McKinsey. Tanya nih gitu-gitu kan. Berapa banyak yang make celana merah di kota Iya. Yogyakarta di hari Rabu Kliwon. Iya, asli. Aduh. Berapa banyak orang Indonesia yang punya suling sekolah yang jauh dulu. Ya kan, suling recorder. Aduh, kesel. Iya kayak gitu. Tinggal GPT-in aja lah. Mikir gitu. Soalnya mikir padahal tangannya gerak kan. Terus di kacamata. Jawabannya udah di kacamata kan. Oh, itu yang kita ngomong minggu lalu tuh. Si Kruli kan bikin kayak gitu tuh. Iya, di kacamata. Jadi nanti kalau interview McKinsey atau BCG pakai online gini kayak ya gampang banget. Case study-nya apa? Mau ngitung apa? Mau ngitung. Ya dia belum selesai ngasih pertanyaannya berapa banyak jumlah mobil. Oh, karena itu 100 juta jadi lu udah bisa jawab dulu kan. Iya, udah konsultan. Gampang masuk kayak. Oke. Gue harus cabut nih. Unfortunate. Kita close dulu lah ya. Keren. Oke. Enjoy the wellness. See you on the next week episode. See you. Bye-bye. See you. Thank you.